Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali pada acara kita hari ini. Masih di acara Badatang tentunya, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Hari ini Senin 1 November 2021. Nah, kembali program datang. Ini kembali kami sampaikan ini terselenggara berkat kerjasama dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut dan Radio Tuntung Pandang. Dan diinformasikan kembali bahwa pendengar juga bisa menyaksikan siaran mendatang ini melalui live Instagram dan YouTube Radio Tuntung Pandang. Di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama kembali. Hari ini kita dengan Bapak Guru kita, Bapak Miyandi dari UPTD SDN Atu-Atu, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Sebagai penyaji materi hari ini ya. Jadi beliau sekali lagi Bapak Miyandi ini sebagai penyaji materi hari ini. Kemudian pembelajaran kita hari ini matematika, Pak ya? Iya, matematika tentang lingkaran, Pak. Ya, tentang lingkaran. Kemudian saya akan juga menemani beliau yaitu Pak Sukendi dari UPTD SDN 2 Bendung Lawas sebagai host atau pembawa acara kita hari ini. Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana kabar pian hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semangat, Pak. Alhamdulillah. Semangat kita ya. Enggak. Semoga kita semua di sini, siswa-siswi, para pendengar sekalian serta seluruh warga Tanah Laut dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Amin. Tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan bahwa kita harus selalu menaati protokol kesehatan, dan bagi yang belum divaksin, nah ini yang belum divaksin, Enggak. semoga segera divaksin. Jadi semua kita sudah tervaksin harapannya. Betul. Ya, Pak. Daftar Jadi, dulu baru vaksin Pak ya. Ya, daftar dulu betul. Tunggu panggilan dan divaksin. Jadi harapannya semoga kita bisa mensukseskan program pemerintah ini agar kita cepat terbebas dari namanya wabah corona ini. Betul Pak Eko. Jadi begini ya Pak Eko, betul sekali yang disampaikan oleh beliau tadi. Kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Walaupun Pak di SD saya itu sudah masuk nih kurang lebih 1 bulan ini, tapi tetap dengan prokes ketat ya. Cuci tangan sebelum masuk itu sudah disiapkan di depan kelas, kemudian hand sanitizer-nya, jarak duduk siswanya, gurunya. Kemudian kalau ada anak-anak yang agak sakit-sakit jangan masuk dulu. Iya memang Istirahat dulu. Iya, Ya. istirahat dulu. Jadi benar-benar disiapkan baru kita bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Juga kita juga selalu berpikir positif Pak ya. Jangan lupa berpikir positif. Iya, agar imun juga ini ya tubuh kita nih sugestinya bagus gitu Pak ya. Iya, betul untuk sekali, menjaga Pak. imunitas. Iya. Sepertinya sebagian sekolah ini ya seperti saya sampaikan tadi Pak, sudah ada yang PTM ya, pertemuan tatap muka terbatas. Masih terbatas masih, Tapi Pak ya. sebagian juga belum. Iya, sebagian masuk juga dia belum. atau masih belum ini, Pak. Oh, SDPN belum Pak Masih ya? belum. Oke, Jadi oke. semoga harapannya segera juga nanti bisa melaksanakan tatap muka walau masih terbatas. Enggak. Jadi ya untuk sekolah yang belum bersabar Pak ya. Iya. Iya, terus ikuti protokol dan Harus terus. terus belajarnya lewat ini salah satunya. Jadi salah satunya, jadi ada yang request juga Enggak. mau lewat Meet katanya nih sambil. Oh, Jadi sambil iya, siaran iya. yang bingung. Yang di lewat kelas, Pak ya? Iya, yang di kelas saya khusus Alhamdulillah. ditanya di Meet tapi masih belum bergabung ini kayaknya. Iya, jadi langsung satu kerja 2 gawe ini. jadi mungkin sambil sana sambil kesini sambil lihat. Enggak. Jadi benar sekali Pak Eko ya. Jadi kesempatan hari ini kita akan belajar kembali bersama. Oh iya Pak Eko, hari ini kita di kelas 6 Pak ya. Iya, kelas 6 Matematika, lingkaran. kemudian lingkaran. Iya, kelas 6 untuk lingkaran. Kemudian boleh Pak disampaikan mungkin apa materi rincinya Pak, apa saja Pak? Oh, ini siap Pak Sukendi. Jadi hari ini untuk para pendengar sekalian khususnya kelas 6 ya, kita hari ini akan belajar itu tentang lingkaran. Nah, jadi pada unsur-unsur lingkaran. Nah, itu jadi kita nanti akan belajar tentang titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring serta apotema, itu lebih tepatnya pada KD 3.4. Enggak. Kemudian nanti kita juga sekilas kalau masih ada cukup waktu itu menyinggung sedikit itu bagaimana tentang menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, itu KD 3.5 kalau cukup waktunya. Jadi harapannya setelah kita menyimak materi ini, jadi peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran yang tadi mulai dari titik sudut, habis itu pusat lingkaran titik pusat lingkaran, habis itu jari-jari, diameter. Nah, serta mereka mencoba menaksir mengira-ngira luas dan keliling lingkaran seperti itu, Pak.
Jadi menarik sekali nih. Walaupun kita belajarnya lewat udara ya, tapi harapannya anak-anak ini bisa membayangkan, mungkin bisa siapkan buku dulu ya. Oh iya, betul. Betul. Buku, kemudian pulpen, mungkin ya perlu disiapkan nih sebelum kita Kalau mulai. matematika kayaknya memang harus selalu sedia buku, pulpen sama alat kertas hitung-hitungnya Iya, ini kertas juga hitung-hitung, itu. Ya, iya. siapa tahu sambil. Enggak. Jadi nanti rencana mungkin kita bisa sambil coba soal, sambil kerjakan seperti itu Pak ya. Oke. Kemudian juga mungkin orang tua, ibu, bapak atau kakak yang hari ini sedang bisa membersamai anak-anak kita bisa mendampingi Pak ya. Nah, betul sekali. Sangat dimohonkan kepada bapak, ibu sekalian, wali di rumah mungkin bisa Iya. mendampingi anak-anak untuk belajar juga. Iya. Jadi bareng-bareng. Betul. Nggih. Jadi 1 jam ke depan lah nggak apa-apa Iya. ini. Karena apa nih, belajar ini tanggung jawab kita semua Pak ya. Iya, Ya, kami betul, pendidik, tanggung jawab orang tua kita juga kan, semua. jadi kerjasama yang luar biasa. Oke Pak Eko, nah pendengar sekalian, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar, kemudian diberikan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan Pak Eko untuk memimpin doa kita hari ini. Oke, jadi sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Amin. Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga Alhamdulillahirabbil pembelajaran alamin. hari ini, kegiatan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ya Pak. Amin amin, betul Pak Eko. Jadi mudahan sekali lagi belajar kita memberikan manfaat untuk kita semua. Oke para pendengar dan pembelajar sekalian, mari langsung saja kita simak penjelasan dari Pak Miandi. Silahkan Pak Miandi. Siap Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. semangat pagi juga. Nah, Semangat pagi, semangat pagi. untuk semua anak-anak di kelas 6 dan para pendengar sekalian. Nah, salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Oke, tetap semangat terus meski masih belum bisa ini tatap muka. Semoga bisa seperti Pak Sukendi juga sekolahnya sudah bisa mulai tatap muka. Jadi khususnya untuk anak-anak Bapak ini, silahkan lihat live di Instagram sama Facebooknya Tuntung Pandang, atau mau bergabung di Meet yang sudah Bapak sediakan. Sudah ada sebagian bergabung, ada Verlino, Aisyah, sama Sudah ada Kolisa linknya. bergabung di Meet. Nah, jadi Di sambil Meet, Meet, sambil siaran, sambil Siaran. kita coba semuanya. Enggih. Luar biasa nih Pak, perpaduannya luar biasa. Enggih. Untuk yang di Meet itu bisa dilihat, itu sudah ada di layarnya, di layar masing-masing tampilannya. Mungkin nah sebelum kita memasuki inti pembelajaran, nah Bapak mau tanya dulu. Kira-kira benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Pasti banyak sekali, familiar sekali. Kira-kira apa Pak Sukendi di sekitar kita ini? Kalau di sekitar kita ya, kalau di kantor tuh kayak jam dinding yang jam bentuk dinding, lingkaran. betul sekali. Itu bentuknya lingkaran tuh Pak. Nggih. Kemudian yang kita pakai hari-hari itu roda mungkin. Oh, roda, betul sekali Pak. Roda sepeda motor. Sama biasanya anak-anak suka jajan itu Pak, pakai uang logam Oh kan? iya Ya, betul, gitu. yang dekat sekali ya. Iya, dekat sekali sama anak-anak itu, sering angsulannya kalau bahasa Banjar ya, uang angsulan. kembaliannya. Oh, Nah, itu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, berbicara tentang lingkaran, apa sih itu lingkaran? Nah, jadi lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik dengan titik tertentu. Nah, jadi semuanya itu mempunyai jarak yang sama dengan titik tertentu, yaitu si titik Pusat lingkaran. Mungkin sambil betul. di situ disesuaikan. Iya. Nah, jadi jarak antara satu dengan yang lainnya ini harus sama semuanya terhadap titik apa? Titik pusat lingkaran. Kalau di Meet silahkan dilihat di layarnya. Nah, itu yang di tengah-tengah ditandai dengan huruf O. Nah, ditandai dengan huruf O, mungkin di layar apa ini yang WhatsApp sama IG sama Facebook itu di layar bisa dilihat, itu di tengah-tengah itu namanya pusat lingkaran. Nah, Pusat lingkaran. seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar Mengenal tentang lingkaran. lingkaran, nah mari kita kenali dulu apa sih itu unsur-unsur Lingkaran. Nah, dari yang pertama, itu yang kita sebut tadi, yang titik tertentu tadi yang berada di tengah-tengah. persis, Nah, Pak, ya. persis di tengah-tengah itu namanya adalah titik pusat Lingkaran. lingkaran, yaitu tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalau yang di mouse ini Bapak tunjukkan di tengah-tengah ditandai dengan titik O. Nah, titik O itu yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi dia tepat di tengah. Jadi otomatis jarak dari ke A, ke C, ke B, ke titik-titik yang lain itu harus sama. Tidak boleh ada yang panjang satu daripada yang lain. Semuanya harus sama. Kalau satu ini 5 cm,
maka sebelahnya juga harus 5 cm. 5 cm. Nah, kemudian kalau dilihat ini ada garis yang berwarna biru. Ya. Nah, itu namanya diameter. Garis yang harus melalui titik pusat lingkaran. Nah, itu harus melalui titik pusat lingkaran. Ya. Nah, Diameter tadi Pak ya? ya namanya diameter karena ada juga garis yang tarik garis lurus tapi tidak melewati titik pusat. Jadi syaratnya diameter tadi harus lewat titik pusat lingkaran. Nah, jadi dari ujung sisi ke ujung sisi yang lain yang harus melewati titik pusat lingkaran. Nah, itu namanya diameter. Jadi sudah ada 2 unsur. Yang pertama titik pusat, yang kedua diameter. Iya, Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini adalah separohnya diameter. Setengahnya. Nah, kalau tadi kalau digambar itu A ke B, nah maka setengahnya dari A ke O. Iya, ke A O. ke O, Betul. dari O ke B. Ke B. Nah, setengahnya ini, setengah diameter itu namanya jari-jari atau nama lainnya adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada sisi lingkaran. Nah, jadi dari tengah-tengah lingkaran Betul. ke tepi, ke tepi garis lingkarannya. Nah, dari titik pusat ke sampingnya. Nah, ini namanya jari. Di mana nilainya itu selalu setengah dari diameter. Nah, kalau diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Separuhnya dari 10. Maka 10 bagi 2, 5. Kalau jari-jarinya 14, bisa juga dibalik. Kalau jari-jarinya 14, maka diameternya 28. 2 kali lipat dari jari-jari. Oke. Nah, itu yang ketiga adalah jari-jari. Jadi nilainya itu selalu setengah dari diameter. Nah, yang keempat itu adalah namanya busur. Nah, atau garis lengkung. Kalau biasa yang suka panahan, di RTH kayaknya ada panahan itu Pak ya? Ada itu. Nah, ada panahan. Nah, itu yang kayak panahnya itu garis lengkungnya. Nah, itu kalau lihat dari gambar. Itu yang kita pegang tuh Pak ya? Ya, yang kita pegang itu kan? Yang lengkungannya. Iya, lengkungannya. Kalau di gambar ini, nah ini yang melengkung. Kalau sini warna hijau ya, di layar juga sama ada warna hijau. Nah, itu namanya busur lingkaran yang merupakan garis lengkungnya. Garis lengkung di luarnya ini. Iya. Nah, di busur merupakan garis lengkung yang menghubungkan sembarang 2 titik di lingkaran, yaitu 2 titik B dan titik C yang berupa garis lengkung. Nah, sekarang kalau ditarik, lalu ada senarnya kalau panahan. Busur ada sama tali, senarnya ada tali. Ya. Nah, Tali kalau yang A ke D ini busurnya yang garis lengkung, maka talinya kalau seperti panahnya ini, maka ini sebutannya adalah tali busur. Kalau panahan kan memang tali busurnya juga sama, persis seperti bermain panah. Ada panah lengkungnya sama garis lurusnya, itu yang dikenal dengan tali busurnya. Iya. Nah, ini tadi yang membedakan dia sama diameter. Mereka sama-sama garis lurus menghubungkan 2 titik pada lingkaran, tapi bedanya diameter melalui titik pusat lingkaran. Sedangkan tali busur tidak melewati titik pusat lingkaran. Iya, betul. Jadi nilainya ini kalau dilihat ini lebih kecil ya, lebih pendek daripada diameter. Ya. Nah, itu yang kelima Pak. Ya. Nah, sekarang setelah terbentuk busur dan tali busur, maka ada daerah di dalamnya. Biasanya kalau di soal itu diarsir. Kalau sini Bapak gambarkan berwarna kuning. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, nah ini namanya tembereng. Ada titik A, titik E, dan titik D. Nah, di titik ini yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu namanya tembereng. Nah, itu tembereng. Nah, kalau biasanya ini yang ketujuh ini juring. Nah, kalau ibaratnya simpelnya siapa di sini yang suka makan pizza? Nah, biasanya potongan-potongan dari tengah ke pojok samping. Nah, itu potongan pizza itu sama dengan juring. Juring ya, bagian ya sama juring. Nah, yang dipotong potongan seperti potongan pizza. Nah, kalau tadi tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kalau juring dibatasi oleh busur dan jari-jari. Nah, itu yang membatasinya. Batasan juring betul, ada 2 jari-jari dan 1
busur lingkaran. Iya. Kalau tembereng tadi 1 busur dan 1 tali busur. Busur Iya, itu membedakan. Nah, kalau mau lihat biasanya kalau ada pizza, nah yang biasanya kan di tepi jalan itu kan yang Iya, yang dibeli hari ya itu dibeli hari kan ada ya. promo ya sekian. Nah, itu kan bentuk lingkaran kemudian dipotong. Dipotong. Ada potong 4, potong 6 dan sebagainya. Nah, potongan-potongan yang dari tengah itu, nah itu persis sama seperti juring lingkaran. Kalau wadah kita tuh ada lempeng kayaknya nih. Ya, betul sekali. Nah, yang lebih dekatnya itu Tapi sama bentuknya kita, yang lingkaran, Pak ya. ya kita Iya. ambil yang lingkaran, kemudian dipotong rata, potong Betul. semuanya. Nah, Iya. potongannya itu sama persis dengan juring. Nah, ingat, jadi bedanya si tembereng dan juring tadi adalah daerah yang membatasi, garis yang membatasi. Satu dibatasi oleh busur dan tali busur, Iya. sedangkan juring tadi dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari, diapit 2 jari-jari dan busur lingkaran. Nah, itu yang ketujuh. Nah, ada lagi satu terakhir yang garisnya tegak lurus, jari-jari juga sebenarnya, tapi dia terpotong di tali busur. Tali busur. Jadi tidak sampai ke ujung. Nggih. Kalau dia sampai ke tepi maka dia jadi jari-jari. Jadi dari titik pusat ke tali busur lingkaran itu namanya apotema. Apotema. Nah, Iya. jadi tegak lurus selalu ya, ini antara tali busur dengan yang seharusnya jadi jari-jari, tapi terpotong di tali busur. Dipotong di tali busur. Oh iya. Terpotong di tali Iya. busur. Itu namanya Apotema. apotema. Kalau digambar yang di bisa lihat itu dari O ke E. Nggih. Nah, jadi Dan bisa gambar kita ya. lihat dari sini, kita ulang. Kalau O saja itu namanya tadi adalah titik pusat lingkaran. Dari O ke A itu namanya adalah jari-jari. Iya. Bisa juga O ke C sama, Iya. O ke B sama, Iya, jari-jari. O ke juga. F dan O ke G itu juga jari-jari. lingkaran. Nah, sedangkan kalau ditarik lurus sampai ke ujung, nah A ke B itu tadi namanya diameter. Dengan syarat melewati Dengan syarat melewati, betul sekali, melewati titik pusat lingkaran. Itu yang harus Iya. melewati titik pusat lingkaran. Itu namanya diameter dengan nilai 2 kali lipat dari jari-jari. Nah, kemudian yang menghubungkan 2 titik. Nah, garis lengkungnya misalnya Iya. C ke B itu namanya adalah busur busur lingkaran. Garis lengkung A ke D ini juga busur lingkaran. Kemudian yang dari A ke D, dia juga garis lurus, ditarik garis Iya. lurus, tapi tidak lewat Tidak lewat titik, titik pusat. Maka itu tadi namanya adalah tali busur. Iya, Betul tali sekali. Kemudian daerah yang diapit busur dan tali busur itu namanya tembereng. Daerah yang diapit busur dan jari-jari itu namanya juring. Nah, yang terakhir adalah titik pusat ke tali busur yang selalu tegak lurus, namanya adalah apotema. Apotema. Iya. Nah, jadi sambil ya yang di rumah itu bisa kita coba sambil latihan. Kayaknya nggak enak ya, kayak itu kurang kalau matematika itu cuman habis dibahas aja Pak, nggak kita coba. Nggih. Nah, jadi anak-anak di rumah silahkan dicoba dilihat di LKS-nya ya. Sekarang berhubung yang ada itu LKS Sigap. Nah, pada halaman 38 kita ambil misalnya soal yang nomor 2. Jadi anak-anak di rumah sekalian, para pendengar sekalian, silahkan coba dilihat. Nah, silahkan coba dilihat dulu di LKS-nya di halaman 38. Nah, soal nomor 2. Iya. soal nomor 2 silahkan coba dikerjakan. Kita sudah mencoba mengenal yang namanya tadi unsur-unsur lingkaran. Silahkan yang kalau mau jawab silahkan ada hubungi ke nomor berapa Pak tadi Pak? Nah, silahkan hubungi langsung ke 08115012 304. Nah, itu nomor langsung di radio. Atau kalau malu silahkan WA Bapak saja. Nah, ke WA Bapak silahkan. Komen di sini, Pak. Nah, atau bisa komen juga langsung, itu di mana itu Pak? Oh, di Facebook, boleh di Facebook boleh komen. Di IG kayaknya juga bisa Pak ya, live IG. Nah, silahkan yang mau dijawab silahkan dikirim ke WA. Berapa Pak? Kita kasih waktu berapa menit Pak kira-kira Pak? Ya, mungkin sesi pertama Latihan 5 menit 5 menit dulu, yuk, ya, kita coba 5 tunggu, menit dulu ya. Kita coba, mungkin ada yang sudah mengerjakan Ya, atau silakan ada yang ya, belum. sekali lagi ya, Silahkan di anak-anak. WA. Jadi untuk soal yang A itu ada 5 soal Pak ya, ada 5 soal. Ada 5 soal, yang B juga ada 5. B juga ada 5 soal.
Belum menghitung Pak ya kita. Belum, ini masih mengamati dari Ya. penjelasan Bapak tadi ya Pak Eko ya. Jadi silakan anak-anak sekalian, ya, kembali Bapak di sini sampaikan bisa diambil nih LKS-nya untuk matematika untuk sigap ya. Di halaman 38 pada soal nomor 2 Ya, bagian ya. 2. Di sana kalau kita amati bersama kan nampak daripada gambar lingkaran ya dengan huruf-huruf lambang huruf yang masih belum ada namanya ya. Nah. Jadi tugas kalian adalah memberikan nama pada setiap huruf yang tertera di sana. Dia masuk di dalam unsur-unsur lingkaran yang mana. Iya, betul Jadi sekali. untuk yang A itu ada 5 tuh. Misalnya titik 0, titik O Pak ya. Ya, titik titik O O. itu Nah, disebut tersebut apa? Kemudian yang nomor 2 garis OM ya. Nah, Dari O ke O ke M. M ini disebut garis apa ya, disebut apa sebagai unsur lingkarannya. Kemudian garis PQ ya PQ ya ini disebut apa dalam bagian lingkaran. Kemudian juga ON ya, ON ini disebut apa, dan terakhir itu garis lengkung PQ ya disebut Ya, apa. garis lengkung. Oh, betul garis sekali, lengkungnya. harus teliti Pak. Di atasnya ada gambar garis lengkung rupanya Iya, ya. ada garis lengkungnya itu. Kalau ada dilihat adanya. P ke Q saja mungkin bisa ada yang bingung jawab kayaknya. Iya. Ini garis lurusnya atau Yang garis mana itu? lengkung. Nah, ternyata di atas soal ada digambarkan garis Heeh. lengkungnya. Jadi Garis harap teliti lengkung, untuk iya. mengerjakan. Silakan kalau ada yang mau silahkan dikirim. Aisyah, Ferlino, Zainal Sudah Akli, sudah dari ada. Google Meet-nya sudah ada yang coba jawab Pak? Kalau di chat belum ada yang Belum jawab di ada chat ya. kayaknya ya. Heeh. Kita tunggu ya. Silakan anak-anak. Jadi maaf terlambat. dimanapun kita belajar kita bisa saling komunikasi seperti ini ya. Silahkan ditanyakan. Ya. Kita coba lihat, oh ada Raka yang mengirim ya. Oh, sudah ada yang Raka ngirim? Herlambang. Wah, Ya. Mungkin Ini kalau sama- sudah yang ngirim bisa dibacakan Pak yang sudah iya. ngirim. Kita coba dulu ya. Kita cek hasilnya kan. Itu anak-anak yang yang sudah ngirim. pertama titik O itu titik pusat lingkaran. Bagaimana Pak Sukendi? Titik O titik pusat lingkaran. Kayaknya benar ini. Betul, ya titik pusat lingkaran Iya, betul. betul. Garis ke OM, OM disebut jari-jari, ya betul. Oh, M Sabari. jari-jari ya betul. Habis Iya. itu garis PQ. Nah, P ke Q kayaknya PQ. karena di sini ada PQ juga yang lengkung, mungkin yang garis lurusnya Pak Ya ya. garis lurusnya ini. Itu tali busur. Oke, sama Tali busur. betul. Ya betul tali busur. Garis ON itu ON. apotema. Iya, betul sekali Oh, ya. ON ya. O ke N dari Betul. titik pusat lingkaran ke Iya, titik ke Ke- tali ke busur. tali ya. busur, Ke ya, tali busur. ON. Iya, ON. Kemudian yang Kemudian- kelima sudah juga. yang kelima, oh garis lengkungnya itu busur lingkaran. Busur Oke, lingkaran, benar. betul Wah, mantap sekali. Mungkin kita coba yang lain, mungkin ada juga yang ngirim Ya, nih. dicek kembali lagi yang lain coba Pak. Tadi atas nama siapa Pak ya? Ada Raka itu tadi. Oh Pak. Raka. Silakan anak-anak ya dikirim nih. Ya. Sudah ada yang ngirim lagi ya, kalian tinggal ketik di sana ya, kemudian dikirimkan Nah, di sini lewat WA silakan. Ada Elsa juga yang mengirim Ya, dan Elsa. tanya juga di sini Pak. Oh, Elsa itu tanya. yang nomor B itu O ke P. P-nya yang mana ya? Kayaknya di gambar nggak ada P-nya Pak. Iya. Oh kopi nggak ada ya. O ke P. Oh ya mungkin P-nya itu yang digaris di antara L ke N. Nah, Iya. Yang Ada ini, yang Pak. bertanya ini. Iya. Jadi antara garis temu ya dari O ke O ke P. L ke N itu Pak ya. Ya di Itu- antara L ke N kayaknya di situ Pak iya, ya. Masalahnya itu sini kasih M P ada, aja ya. Ya. L ada, K ada, N ada. Di sini P-nya nggak ada hurufnya. P-nya mana? Iya. P-nya itu berarti di antara L sama N saja. Oh, Iya. berarti sudah bisa ketahuan ya. Oke. Kritis sekali Pak anak-anak ya. Dia teliti ketika ada soal yang Garis kurang O, lengkap. P. dia Ya, langsung- P-nya nggak ada ya. Memang benar P-nya nggak ada. Kurang Iya. ya, Nggih. Oke. Jadi bisa dilihat jadi di antara situ O ke P. Nah, itu tadi garis apa namanya? Itu si Elsa tadi Pak ya. Ya, ke Elsa ya, Iya. di Elsa nggih. Jadi nah Elsa langsung saja antara 0 dan garis temu N dan L ya, itu ada di garis tali busurnya itu adalah titik P ya. Ya. Sekali lagi itu adalah titik P juga untuk anak-anak yang lain ini ya.
Jadi Elsa tadi mewakili mungkin dari pertanyaan teman-temannya bahwasanya P-nya untuk yang B ya, untuk bagian B itu terletak di garis temu dari dari O ya bertemu dengan garis di LN ya. Iya, di titik itu di antara L ya, sama N itu Pak ya. Ya, itu buat saja untuk titik P-nya. Ada lagi Pak yang sudah mengirim jawabannya anak-anak? Di sini ada juga Felino. Sekarang kita ambil yang bagian B-nya tadi. Ya, punya bagian Raka. B-nya sudah jawab. Sekarang diwakili Raka. Sekarang kita coba punya Felino ya ini. Bagian B-nya garis MOL. Ya itu adalah juring, betul sekali ya. Yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran ya betul. Arsiran NLP NLP. Oh mungkin P yang ini tadi ya. Oh ya mungkin yang arsiran yang ini tadi itu adalah tembereng. Mungkin soal satunya ini betul juga Pak ya. Karena P-nya tadi nggak ada ya di sini. Kemudian OP itu apotema. Oh ya apotema. Ya, apotema. Garis apotema. Habis betul. itu garis lengkung KM. Kayaknya ya KM sama sini KM juga. K ke M. KKM ini kalau garis lengkungnya kayaknya Pak ya. K ke M. Nah itu adalah busur lingkaran. Ya. Nah mungkin di sini itu masih kurang teliti, masih dijawab jari-jari. Ya itu busur garis ya. lengkungnya. Nah soalnya garis lengkungnya maka itu adalah busur lingkaran. Ya, busur Nah lingkaran. garis M ke N adalah M ke N dari ujung ke ujung yang melewati titik pusat lingkaran. Betul sekali adalah diameter lingkaran. Jadi nanti ingat matematika ini juga sangat penting yang namanya ketelitian Pak ya. Betul. Penting sekali yang namanya teliti. Sudah memahami, sudah betul, ternyata kurang teliti. Akhirnya nggak pas jawabannya. Apalagi kalau pilihan ganda, sudah jawaban yang ditentukan. Sudah capek-capek ngitung, ternyata di A, B, C sama D-nya nggak ada jawabannya. Iya. Mungkin pusing kayaknya itu Pak ya kalau ada miss selisih. Jadi harap ingat selalu dimanapun. Untuk siapapun semuanya, kalau matematika ini sangat diperlukan sekali yang namanya ketelitian ya, dalam kita menghitung. Jadi memang sikap teliti ini kan yang ingin juga kita tanamkan ke siswa kita ya. Jadi kita sebagai guru ini mesti menekankan terus setiap mereka mengerjakan tugas, baik matematika atau yang lainnya nih, tanamkan selalu teliti. Walaupun sudah selesai Pak, diperiksa kembali, diteliti kembali begitu. Elsa tadi sudah juga semuanya kayaknya kita lihat. Sudah ya? Okay. Sudah beberapa anak yang sudah mengumpul tugas. Ya. Juring, tembereng, apotema, busur, ya. Ada berapa siswa Pak yang sudah mengumpulkan Pak? Ada Pak. 3, 1, 2 yang baru terlihat tadi 2, 3 sama Perloni, sama Elsa sama Perlin. Kemudian Marodi, nah Marodi juga ada. Wah, gitu ya. Kayaknya sambil lumayan ribet juga Pak ya. Kita lihat sambil di sini sambil di situ semuanya kayaknya. Oke, kayaknya sudah hampir semuanya nih hampir benar semua yang sudah ngirim ini Pak. Mungkin cuman ada beberapa 1 atau 2 yang masih kurang teliti aja. Oke. Semoga ini mudah dipahami ya karena kita masih mengenal unsurnya dulu. Nah, jadi kita sudah mengenal, jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, itu tadi materi unsur-unsur lingkaran Pak Sukendi. Tentunya belajar hari ini dari Tuntung Pandang. Mari kita lanjutkan belajar kita, tentu masih bersama Pak Eko sekali lagi dan saya Pak Sukendi pada materi lingkaran. Silahkan dilanjutkan Pak Eko. Baik Pak Sukendi, terima kasih banyak. Nah untuk anak-anak dan pendengar setia sekalian, serta anak-anak Bapak ini yang joinnya juga lewat Meet. Nah mungkin ada yang lewat IG, mungkin ada juga yang live FB. Dimanapun semuanya, ya tetap semangat ya, tetap harus semangat selalu untuk belajar. Nah tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah di sesi kedua ini kita coba belajar mengenal sedikit itu bagaimana sih menghitung atau mengukur keliling serta luas lingkaran. Tapi kalau dilihat kayak sebenarnya ini masih luas sekali ya, mungkin
tidak cukup mungkin kayaknya di sisa waktu yang kita punya, mungkin kita mengenal sedikit-sedikit saja dulu Pak ya. Mungkin bagaimana nanti sebenarnya pi itu apa, sebenarnya biasanya kan ada yang sudah kenal pi itu dapat dari mana. Nah, bagaimana menghitung keliling, bagaimana menghitung luas. Nah, jadi mari kita mengenal sejenak, sedikit bukan sejenak ya. Itu tentang keliling sama luas lingkaran. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu keliling lingkaran dulu. Nah, sebenarnya dengan kita belajar keliling ini, sebenarnya kita bisa menghitung berapa banyak roda yang saat kita sudah menempuh. Sekian berapa roda yang sudah berapa kali putaran rodanya aja saat jarak yang sudah ditempuh sekian. Nah, itu beberapa yang bisa kita manfaatkan dari kita belajar keliling lingkaran. Tentang keliling lingkaran. Seperti ini Pak Eko, alat pengukur nih jalan raya itu. Ya. Itu kayak bentuk lingkaran. Didorong gitu Pak ya, itu kan bentuk lingkaran itu. Betul juga sekali ini, pemanfaatannya. Pemanfaatannya. Ya, kemudian speedometer itu kan dia dari Pak ya, terkait di bawahnya itu lingkaran itu, berputar gitu. Kecepatannya ya. Kecepatannya. Dekat sekali ya sebenarnya. Bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita mulai ya. Silakan Pak. Nah, jadi pernahkah kalian semua mengamati gerakan sebuah roda sepeda? Kayaknya asik sepedanya aja ya. Jarang sekali mengamati, mungkin nanti bisa dicoba diamati gerakan putaran roda sepeda. Nah, kemudian coba diambil dulu roda sepedanya itu, kamu kasih tanda. Nah, ditandai ditandai titik, misalnya kamu kasih spidol itu misalnya ditandai titik A ibaratnya. Nah, kemudian didorong, coba diputar sampai kembali satu putaran penuh. Kembali ke titik A kembali ke titik A, diputar satu putaran penuh. Nah, itu roda berputar sebanyak satu putaran penuh. Nah, itu sama diartikan dengan ukuran satu keliling lingkaran. Jadi dari satu titik kembali ke titik awal. Jadi jarak yang ditempuh itu sama dengan keliling satu lingkaran. Nah, jadi nanti bisa dicoba sepedanya di rumah, ditandai sendiri, putarkan, dorong, kembali dari A, habis itu sampai ke A lagi, di bawahnya kasih tanda berapa jarak yang sudah ditempuh. Nah, itu salah satu cara menghitung keliling lingkaran. Itu kalau di dalam kehidupan nyata. Nah, kalau yang di Meet nanti silahkan disaksikan di video yang diputar. Kalau yang di sini mungkin bisa lihat gambarnya saja. Nah, itu keliling lingkaran itu sangat berkaitan juga dengan yang namanya diameter. Apa kaitan antara si keliling lingkaran dan diameter? Nanti dicoba masing-masing di rumah. Mungkin kalau ada punya kaleng, ada punya benang, atau benda-benda berbentuk lingkaran, nah ada penggaris, nanti silahkan coba dililitkan, kemudian dibuka berapa kelilingnya. Itu tadi keliling kan satu putaran penuh, kemudian dihitung dengan diameternya. Coba dibandingkan antara keliling dan diameter. Ada kaitan apa sih antara keliling dan diameter? Kalau diameternya 21, nanti jaraknya sekian. Kemudian kalau diameternya 30 cm misalnya, nanti jaraknya sekian. Coba dihitung ya, kelilingnya sekian. Kalau yang di Meet silahkan sambil disaksikan. Masih buffering kayaknya nih. Nah, jadi misalnya di sini kalau digambar, ini ada lingkaran dengan diameter 7 cm. Jadi silahkan nanti dicoba dicari lingkaran dengan diameter 7 cm, kemudian dikelilingi dengan benang. Coba dibenang dari ujung ke ujung sampai bertemu kembali sampai bertemu, kemudian dibentangkan. Itu dari dinamakan dengan kelilingnya. Ternyata dengan diameter 7 cm, maka itu diperoleh keliling lingkarannya adalah 22 cm. Setiap lingkaran dengan diameter 7 cm, maka keliling lingkarannya adalah 22 cm. Sekarang coba kita bandingkan diameter dibanding dengan keliling. Jadi keliling dibandingkan dengan diameter. Kelilingnya 22, diameternya 7. Jadi perbandingannya adalah 22 per 7. Nah, 3,14 2857 sekian. Nah, kita buatkan saja, kita ambil 2 angka di belakang koma, itu 3,14.
Nah, kemudian ada juga misalnya kita coba dengan lingkaran dengan diameter 5 cm. Iya. Sama seperti tadi, ditarik benang. Kemudian dibentangkan. Diukur. Ternyata dengan panjang garis. yang diperoleh adalah 15,7 cm. Lingkaran dengan diameter 5 cm, maka kelilingnya adalah 15,7 cm. Iya. Kita coba bandingkan lagi keliling dengan diameter. Keliling dengan diameter, kelilingnya 15,7 dibagi dengan 5. Diperoleh juga nilai 3,14. Nah, itulah yang dikenal dengan pi. Nah, kalau matematika konstanta atau ketetapan. Nah, jadi sudah ketetapan bahwa nilai pi adalah 3,14. Fungsinya apa? Itu digunakan untuk mencari nanti yang namanya keliling. Jadi diketahui diameter, tinggal dikalikan sama si pi. Maka dapatlah itu kelilingnya. Nah, jadi pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Jadi mungkin anak-anak ada yang bertanya, itu apa maksudnya? Jadi nanti bisa dicoba dipraktekkan sendiri. Silahkan dicari kaleng, ukur diameternya. Ingat tadi diameter syaratnya ujung ke ujung melewati titik pusat lingkaran. Cari tutup botol kecap misalnya atau apapun. Dicoba ukur kelilingnya, kemudian dibandingkan dengan diameter. Maka semuanya hampir mempunyai nanti 3,14. Mungkin koma di belakangnya yang berbeda. Jadi pembuatannya adalah 3,14. Nah, itu tadi maka diperolehlah pi. Nah, konstanta namanya, itu ketetapan. Sudah ketetapan umum bahwa pi itu nilainya 3,14. Maka bisa kita peroleh kalau ditulisannya pi sama dengan keliling dibagi diameter. Maka kalau kita bolak-balik rumusnya mencari keliling, kalau pi tadi keliling dibagi diameter, maka mencari keliling adalah pi dikali dengan diameter. Nah, jadi dapat rumus pertama, mencari keliling adalah pi dikali diameter. Nah, jadi kalau diketahui diameter, maka rumusnya pi dikali D. D. Ingat, tadi bisa juga tidak diameter atau bisa juga dengan jari-jari. Tapi sudah kita tahu, jari-jari adalah nilainya setengah dari diameter. Cuma mesti teliti Pak ya saat anak-anak ini ngukur kaleng. Ya, memang harus teliti sekali Pak. Sekali. Jadi harus memang benar-benar kalau bisa itu memang hampir tidak ada yang kelewatan, nggak kurang-kurang banget. Jadi bisa diperoleh nanti nilainya 3,14. Mendekati dari 3,14. Mendekati 3,14. Mungkin komanya mungkin 3,13,9 sekian atau 3, berapa. Nah, itu yang diambil 3,14. Syaratnya tadi adalah yang presisi tadi kata Pian tadi, betul sekali Pak Sukendi. Nah, jadi nilai tadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi bisa juga kita dapat rumus yang kedua. D diganti dengan 2 kali jari-jari. Maka kelilingnya adalah pi dikali 2R atau 2 kali pi dikali R. Nah, dengan nilai pi tadi bisa diambil 22/7 atau 3,14. Dengan syarat mungkin yang kalau 22/7 itu jika nilai jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7 supaya memudahkan Pak ya untuk dicoret atau dibagi. Nah, jadi kalau di luar itu misalnya kelipatannya 5, 10 selain dari kelipatan 7, maka itu bisa lewat 3,14. Nah, mungkin misalnya kita coba soalnya. Nah, kalau di buku LKS bisa dilihat di bukunya. Hitung keliling lingkaran dengan diameter 20 cm. Nah, tadi kita lihat 20, apakah 20 itu 3,14? 20 itu kelipatan 7 atau bukan? Kayaknya bukan. Maka yang dipakai adalah 3,14. Kalau seandainya misalnya diameternya 14, nah itu kelipatan 7, 14, 21. Nah, itu bisa dipakai 22/7. Nah, sedangkan ini tadi diameternya adalah 20 cm. Maka itu bisa kita pakai 3,14. Berarti rumus keliling tadi kalau menggunakan diameter adalah pi dikali D. Nah, keliling bisa dipakai
pi dikali d, karena yang diketahui soalnya adalah diameter. Maka tinggal dikalikan 3,14 dikali dengan 20. 20. Ya. 0 dicoret, 31,4 dikali 2 berarti 62,8 cm. Nah, itu jika tadi apa namanya? Jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka pi yang dipakai adalah 3,14. Perkaliannya yang 20, nolnya dihilangkan, komanya naik 31,4 tinggal dikali dengan 2. Tinggal ditambahkan 31,4 ditambah 31,4 maka 62,8 cm betul. Satuannya jangan sampai ketinggalan ya. Nanti bingung. Ini satuannya meter atau senti. Jadi kalau soalnya sentimeter maka satuannya juga sentimeter, kecuali di soal itu diminta satuan yang berbeda. Nah, misalnya bagaimana jika soalnya jika jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, 14 adalah 22/7 karena kelipatan 7. Tadi soalnya ingat yang diketahui adalah jari-jari sekarang. Hitung keliling lingkaran jika jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, 14 tadi adalah kelipatan 7. Maka bisa kita pakai dengan pi 22/7. Ingat tadi jari-jari. Maka rumusnya adalah keliling itu sama dengan 2 dikali pi dikali R. Jari-jari. Nah, jari-jari adalah 2 dikali pi dikali R. Maka 2 dikali 22/7 dikali R-nya tadi adalah 14. Maka 2 dikali 22/7 dikali 14. 7 dan 14 bisa dicoret. Sisa 2 berarti 2 dikali 22 dikali 2. 2 dikali 2 44. 44 dikali 2 adalah 88. Maka kelilingnya adalah 88 cm. Ini kalau dilihat hampir jam 11. Kayaknya ini gimana ini, Pak? Oh, mungkin bisa mungkin dilanjutkan di rumah lagi, kita dilanjutkan di pembahasan saja. Nah, jadi anak-anak yang di rumah mungkin bisa dibuka. Nah, mungkin bisa sambil praktek aja kayaknya di rumah, Pak ya. Iya. Silahkan dicari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kita coba yang tadi, bagaimana benar enggak sih? Ya, ini ada yang ngirim ini, Pak. Pun? Dari Aisyah kelas 6B. Oh, ada Aisyah. Ya. Oh, oke. Ini, silakan, ini baru ngirim di via WA-nya, Pak ya. Boleh disapa itu untuk tadi. Ya. Nah, di sini ada Aisyah langsung ngirim ke radionya. Nah, oke, mantap sekali. Yang lain juga jangan malu-malu ya. Jangan cuma misalnya malu lalu ngirimnya ke Bapak. Silahkan langsung tadi kirim ke nomor WA radio yang tersedia. Ini yang dikirim tadi ini tertutup, Pak. Itu yang soal tadi, Pak ya. Ya, soal yang tadi kayaknya mungkin pertama. Sambil kita coba, Pak ya, sambil kita kembali lagi kita lihat dulu. Kita sapa sambil Aisyah, kita sapa. Nah, Aisyah luar biasa sudah berani ya ini ya. Langsung mau WA. Apalagi mungkin nanti yang kedepannya bisa langsung via telepon, Pak ya. Jadi langsung disiarkan. Oke, jangan malu-malu untuk anak-anak semua pendengar sekalian. Oh, ini soalnya tadi. Kita coba lihat punya Aisyah. Silahkan dicek dulu ya. Punya Aisyah nih. Kelas 6B. Tutup lagi. Nah, oke, nomor 1 titik stop. Titik pusat lingkaran. Oke, betul. Nomor 2 garis ke OM itu adalah jari-jari lingkaran, betul. Ya. Yang ketiga garis PQ, ya kita garis lurusnya ya karena ada lengkungnya. Ini adalah panjang busur, juga betul. Ini garis lengkung PQ, ini busur lingkaran. Kemudian yang bagian B, arsirannya itu MOL, di sini tembereng. Nah, mungkin tertukar masih. Ingat perbedaan luas yang diarsir antara tembereng sama juring ya. Kalau tembereng tadi yang dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Yang LEN tadi ya,
NP yang Iya. bagian nomor 2. Nah, kalau yang MOL itu dilihat itu adalah busur dan jari-jari. jari-jari lingkaran. Nah, tutup lagi layarnya. Itu masuknya Oh, ya, di ini. Juring lingkaran. Juring, Pak, ya. Ya, di juring lingkaran. Juring. Oke, otomatis karena 1 dan 2 tentukan ini salah jadinya. Mungkin bisa dicek lagi garis O Iya. ke P. Apotema betul. Betul. Garis lengkung KM. KM. KM Panjang busur, oke, ya, busur busur. lingkaran betul. Kemudian garis M ke N. Nah, ini bukan busur lingkaran tapi itu adalah diameter, sudah betul kayaknya, tapi malah dicoret. Garis M ke N melewati titik pusat lingkaran itu adalah diameter. Nah, oke. Jadi perlu juga yang namanya percaya diri, Pak ya, kayaknya. Iya. Sudah betul lalu diganti-ganti. Diganti. Ternyata yang betul malah diganti dengan jawaban yang Iya. masih belum tepat. Oke, terima kasih Aisyah. Sudah berani mengirimkan jawabannya langsung ke Radio. Radio Tuntung Kenapa Radio Pandang. Tuntung Pandang? Luar biasa nih. Ditunggu lagi teman-temannya nanti yang lain, jangan kalah. Oke, mungkin kayaknya Cukup Pak ya? cukup Pak ya, Oh, iya. mungkin Jadi waktunya luar nggih, biasa membatasi ini. kita nggih. Mungkin anak-anak yang lain jadi penasaran tuh Pak. Mungkin juga ngeser lewat radio. Iya. Setelah Aisyah. Jadi sekali lagi semua ini proses Pak ya. Ya, betul Jadi sekali, anak-anak masih mulai. kita kadang sikap beraninya mesti ditanamkan juga, ya sikap telitinya juga mesti ditanamkan juga kan gitu. Jadi memang berbagai macam keadaan ya yang harus ditemui anak-anak. Nah, terus kita kasih semangat lah mereka. Jadi sekali lagi, nah jadi anak-anak sekalian ya, alhamdulillah kita sudah belajar yang luar biasa nih dengan Pak Eko mengenai lingkaran ya kan hari ini. Jadi sekali lagi penjelasan ini sebagai penguat ya, nanti silahkan ketika kalian yang sudah tatap muka atau langsung bertemu dengan Pak Eko walaupun lewat online Mbak ya. Ya. Nah, ini diperkuat kembali pembelajarannya. Sekali lagi semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kami berdua memohon izin undur diri sampai bertemu di acara beratang selanjutnya insyaallah. Amin. Kemudian juga kami akhiri dengan itu salam badatang ya, yaitu Salam belajar badatang. dari Belajar radio dari Radio Tuntung Tuntung Pandang. Pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.